Assalamualaikum, ketemu lagi di Yuk Belajar Nama Ilmiah. Teman-teman, ini adalah Aglonema sucsom saya yang sudah rumpunan. Aglonema sucsom ini terkenal karena warnanya yang merah menyala dan sangat menarik mata. Namun sayangnya proses adaptasinya tidaklah mudah. Buat saya ini adalah Aglonema sucsom yang keempat. Karena 3 yang sebelumnya itu mati. Yang ketiga juga sempat menjadi rumpunan seperti ini, tapi kemudian terserang bakteri, namun salah satu anakannya berhasil saya selamatkan. Kalau yang ini saya beli lagi yang keempat, dan alhamdulillah juga sudah bisa tumbuh besar dan bahkan sudah rumpunan. Ini juga dibeli yang masih baru turun dari Thailand sekitar 4-5 daun. Tapi kita tidak akan membahas bagaimana akhirnya saya bisa berhasil menaklukkan Aglonema sucsom ini. Tapi saya akan membahas kejanggalan atau keanehan yang terjadi pada tanaman sucsom ini. Dan itu bisa terjadi ke aglonema lain, bahkan tanaman lain juga. Dan apakah teman-teman bisa melihat apa yang aneh dari Aglonema sucsom ini? Sekilas terlihat normal-normal saja ya. Tapi jika teman-teman perhatikan dengan teliti, maka akan terlihat salah satu daunnya itu tumbuh jauh lebih panjang dari yang lainnya. Tangkai daunnya itu menjulang. Nah, tangkai daun yang ini. Apa penyebabnya? Bagaimana ia bisa terjadi? Nah, itulah yang akan kita bahas di video kali ini. Fenomena ini disebut dengan etiolasi, yaitu pertumbuhan-tumbuhan yang sangat cepat karena kekurangan cahaya. Sebab tumbuhan pada proses fotosintesis memerlukan cahaya. Karena cahayanya minim, dia cenderung untuk menjangkau sumber cahaya, yaitu dengan terus memanjang hingga titik ujung tumbuhan mendapatkan cahaya matahari. Aglonema sucsom ini mengalami hal seperti ini karena memang pada waktu itu saya potong bonggolnya dan saya ambil satu anakannya. Sebelumnya dia ada 3 anakan, lalu kemudian saya tempatkan di tempat yang teduh dan memang minim cahaya. Tapi penempatan di tempat teduh itu terlalu lama karena seharusnya hanya 2 minggu paling lama itu sudah cukup, tapi saat itu saya menaruhnya di sana hampir 2 bulan. Nah, tangkai daun yang memanjang ini adalah tangkai daun yang tumbuh di masa dia ditempatkan di tempat yang kurang cahaya itu. Dan teman-teman bisa lihat yang 2 daun berikutnya yang sudah saya pindahkan ke tempat yang terang, itu tangkai daunnya tidak lagi memanjang. Nah, yang daun yang 2 itu sudah kembali normal. Jadi teman-teman, penempatan aglonema di tempat yang cukup cahaya itu bukan hanya mencegah serangan dari bakteri dan jamur karena tempatnya yang kurang cahaya dan lembab, tapi juga untuk mencegah terjadinya etiolasi ini. Yang di video saya sebelumnya itu tentang menjemur aglonema di siang bolong. Itu saya memang sengaja, salah satunya memang untuk menghindari etiolasi ini, selain untuk menghindari serangan jamur dan bakteri di musim hujan ini. Hal ini juga bisa terjadi kalau teman-teman suka menempatkan aglonema di dalam ruangan. Karena kan di dalam ruangan itu cahaya mataharinya tidaklah sebaik jika kita menaruhnya di luar ruangan tempat terbuka. Karena kan biasanya ada dinding-dinding yang menghalangi cahaya matahari masuk. Dan etiolasi ini bukan hanya membuat si tangkai daun yang memanjang, tapi juga membuat kondisi tanaman menjadi lemah. Jika kita biarkan terus-menerus dia mengalami peristiwa ini, lama-kelamaan warna hijaunya akan memucat, bahkan kemudian bisa berubah menjadi kuning, dan akhirnya membuat tanaman mati. Dan semua ciri-ciri yang saya sebutkan itu sudah sempat terjadi pada tangkai daun aglonema yang ini, yang satu ini. Pada waktu itu, klorofil yang di pinggir-pinggir daunnya itu sudah berwarna hijau pucat. Karena melihat kondisi yang seperti itulah, akhirnya saya kemudian memindahkannya segera ke tempat yang cukup cahaya.
Jadi teman-teman kalau tidak ingin mengalami peristiwa ini, tempatkanlah tanaman aglonemanya di tempat yang cukup cahaya agar warna daunnya pun cerah dan juga tanaman lebih kokoh karena proses pemasakan makanannya berjalan dengan baik. Dan kalaupun teman-teman suka menempatkan aglonemanya di dalam ruangan karena memang terlihat cantik ya, apalagi seperti suksom ini. Solusinya teman-teman harus keluarkan dia sekali 2 hari untuk dijemur. Kalau bisa sih setiap pagi, di pagi hari 30 menit itu sudah cukup. Atau kalau tidak sempat di pagi hari, bisa siang hari atau sore. Walaupun saat itu mataharinya terik, teman-teman bisa melakukannya, hanya saja durasinya lebih singkat seperti yang saya lakukan kemarin di video sebelumnya. Cukup 15 menit dan itu pun harus ditunggu. Jangan sampai nanti kita ingin membuat tanaman sehat, malah membuat si tanaman menjadi gosong. Bukan hanya itu, terpapar cahaya matahari yang kuat dalam waktu yang lama, itu juga membuat si tanaman menjadi stres. Nah, teman-teman, sampai di sini dulu untuk video kali ini. Semoga videonya bermanfaat dan saksikan terus video-video berikutnya ya. Dah.